Para warganet dimanapun berada mungkin sedang menyeruput kopi hangat atau sedang sibuk dengan berbagai kegiatan masing-masing. Salam damai dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh sebuah fakultas yang cukup besar di Unpad, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam rangkaian peringatan Dies Natalis mereka yang ke-66 tahun. Dengan tema FEB bersyukur, izinkan saya menyampaikan apresiasi saya dan rasa terima kasih saya atas kepercayaan yang mereka berikan melalui Dr. Kurniawan Saifullah telah mengundang saya untuk menyampaikan salah satu hal yang penting dalam konteks pendidikan tinggi, yaitu merenungkan marwah pendidikan tinggi di era digital. Rasa syukur itu sebagai sebuah cara universitas untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang telah mereka capai, terhadap apa yang telah mereka lakukan, dan terhadap hal-hal apa yang masih kurang. Momen seperti ini biasanya adalah momen yang penting karena kita mengingat kembali masa lalu dan apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita bisa lakukan untuk hal-hal yang lebih baik di masa depan. Karena keterbatasan waktu, sehingga waktu itu saya di hadapan para sivitas akademika FEB tidak bisa secara penuh menyampaikan hal-hal yang memang kompleks. Tetapi kira-kira begini bagi para warganet yang ingin mendengar, bahwa ada harapan kita universitas atau pendidikan tinggi seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mahasiswanya, bagi tenaga pendidiknya, bagi dosennya, bagi alumninya, dan bagi masyarakat sekitar, bagi bangsanya, dan bagi umat manusia. Pada saat itu, kira-kira saya menyampaikan hal yang sebenarnya sudah umum diketahui, bahwa sekarang universitas masing-masing menghadapi sebuah revolusi, yaitu revolusi digital. Universitas dituntut untuk semakin bisa berkompetisi dan beradaptasi dengan perkembangan dunia digital, sehingga cara kerja yang lama mungkin akan dianggap ketinggalan zaman, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan digital akan semakin tertinggal. Universitas Unpad, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, adalah sebuah fakultas yang besar dengan puluhan ribu mahasiswa dan dengan belasan prodi, sudah tentu memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam konteks ini. Pada waktu itu saya menyampaikan bahwa FEB khususnya bisa berada di garda depan setidaknya dalam dua hal, yaitu apa yang saya sebut sebagai ekonomi hijau dan ekonomi inklusif. Sehingga kalau dalam konteks yang lebih umum, kita bisa mengatakan sekarang lah saatnya kita untuk membuat sebuah universitas hijau dan universitas inklusif, atau kita sebut lagi lebih khusus yaitu kampus hijau dan kampus inklusif. Universitas hijau artinya universitas tersebut bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang mengarahkan orang kepada sebuah universitas yang mendorong kebijakan, tindakan, atau kebudayaan, atau kemampuan ekonomi, politik, dan kebudayaan yang mendukung keberlanjutan. Jadi
Universitas hijau misalnya adalah universitas yang mengembangkan energi-energi terbarukan, yang mendorong penghematan energi mulai dari universitas itu. Misalnya bagaimana memanfaatkan listrik yang hemat, memanfaatkan air yang hemat, dan itu tersosialisasi di kalangan para sivitas akademika, dan itu disosialisasikan ke masyarakat setempat. Dan ini didukung oleh PKM dan riset yang mengandalkan dosen-dosen yang sudah tentu memiliki kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan keahliannya dan latar belakangnya. Sehingga sudah jelas di sini universitas, kampus hijau itu bisa mendukung perkembangan ekonomi hijau dan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua adalah apa yang saya katakan sebagai ekonomi inklusif, yaitu universitas bisa mendukung pengembangan ekonomi inklusif dengan lebih dulu menjadikan universitas itu adalah universitas inklusif dan kampus inklusif. Artinya dia pertama-tama untuk hal yang sederhana adalah dia memberikan kesempatan kepada kalangan yang tidak mampu atau kalangan yang tidak beruntung, atau kita sederhanakan orang miskin yang pintar dan mau belajar untuk bisa berkuliah di kampus seperti FEB yang mungkin secara keuangan mereka tidak mampu. Tetapi jika mereka memiliki kemauan dan prestasi, sebenarnya rasa syukur kampus seperti FEB ini adalah dengan menyediakan kuota bagi anak-anak yang tidak mampu, tetapi mereka memiliki prestasi. Jadi inklusivitas itu salah satu diwujudkan dalam itu, dan itu juga sebagai sebuah bentuk rasa syukur. Kemudian juga mereka menerima mahasiswa yang dari golongan disabilitas, dan juga menerima sekian persen kuota dosen atau tenaga pendidik atau pekerja yang dari kalangan disabilitas, yang mereka memiliki kemampuan, keterampilan, atau keahlian untuk menunjang kegiatan kampus. Sehingga universitas inklusif adalah universitas yang tidak meninggalkan orang-orang yang kita anggap lambat. Jadi karena era digital ini semuanya harus cepat, tetapi kita tidak meninggalkan orang-orang yang lambat, orang-orang yang mungkin tertinggal, orang-orang yang tidak bisa berlari, tetapi mereka sebenarnya memiliki keterampilan. Sehingga menurut saya itu adalah sebuah bentuk bagaimana sebuah fakultas yang besar bersyukur. Jadi universitas yang mungkin sudah mendapatkan keuntungan dalam tanda petik, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga rasa syukur itu misalnya dengan bangunan yang besar, dengan berhasil mendidik para mahasiswa yang menjadi alumni yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, ekspresi bersyukur itu perlu juga diwujudkan dalam bentuk hal-hal seperti tadi, menjadikan universitas sebagai lembaga pendidikan inklusif. Kira-kira itulah hal-hal yang saya sampaikan pada forum atau pada diskusi, saya mengatakan sharing FEB Bersyukur Dies Natalis yang ke-66 FEB Unpad. Kemudian juga yang saya sampaikan pada waktu itu adalah rasa syukur itu di sebuah universitas untuk menjadikan marwah dan martabatnya itu semakin terasa adalah dengan selalu mengingat apa yang sudah digariskan oleh para pendirinya, oleh orang, dalam bahasa sederhana, oleh orang tua kita. Jadi jangan lupakan gagasan awal, apa sebenarnya maksud pendirian lembaga kita ini. Jadi rasa syukur itu juga dengan menghormati para pendirinya, gagasan-gagasan mereka yang sudah mereka buat sebelumnya. Apa sebenarnya visi yang ingin kita bangun
untuk sebuah universitas. Apakah masih relevan gagasan-gagasan para pendiri, orang tua? Jadi rasa terima kasih itu juga dengan menghargai gagasan-gagasan, mengingat kembali, mengkontekstualisasikan kembali apa yang sudah digagas oleh para pendiri FEB yang menjadi salah satu fakultas tertua ya di Unpad, dengan sudah tentu dengan kontribusinya yang sangat besar bagi masyarakat Jawa Barat dan juga bagi bangsa Indonesia. Saya kira dari hal-hal tersebutlah saya menganggap bahwa era digital juga harus kita sikapi secara kritis. Era digital itu harus meningkatkan kemanusiaan kita dengan tidak hanya melihat kemajuan digital sebagai sebuah perkembangan teknologi yang memenjarakan kita, tetapi semakin memanusiawikan pendidikan tinggi, karena membuat orang pintar itu satu hal, tetapi membuat orang baik itu adalah hal yang lain. Membuat orang mendapatkan nilai bagus itu mungkin jauh lebih mudah daripada menjadikan orang menjadi lebih baik. Sekali lagi, kira-kira begitulah inti yang saya sampaikan di depan Civitas Akademika FEB Unpad pada Dies Natalis mereka yang ke-66 dengan tema FEB bersyukur. Sekali lagi terima kasih karena saya sudah diundang untuk berbagi pandangan tentang bagaimana kita merenungkan marwah pendidikan tinggi di era digital tanpa meninggalkan orang-orang yang lambat, tetapi mengajak orang-orang yang lambat itu maju bersama orang-orang yang cepat.